Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Boleh lihat kanan kiri saudara, kasih senyum, kasih salam. Selamat hari Minggu. Haleluya. Selamat hari Minggu. Wah, luar biasa. Yesus kita luar biasa. Amin saudara. Mari yang bersuka cita kasih tepuk tangan dong paling meriah bagi Yesus kita. Sebab dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, thank you Jesus. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who can be grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Yes Lord. Sepanjang hidup. Yes. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Yes Tuhan, segenap hatiku milikmu Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya, haleluya. Amin, amin. Pagi Bapak Ibu semua, pada minggu pagi hari ini saya akan membawakan topik renungan yang berjudul Bring Peace in the Family atau membawa damai di dalam keluarga. Pada waktu saya kecil, saya sering diminta oleh orang tua untuk mengalah. Contoh, ketika ada makanan atau mainan yang saya sukai, dan ketika adik saya sama menyukai mainan atau makanan tersebut, maka saya diminta oleh orang tua saya untuk mengalah, berikan kepada adik. Seiring waktu, lambat laun, hal itu memupuk emosi pada diri saya, sehingga saya menjadi pemarah di rumah. Jadi, emosi saya menjadi tidak stabil, dan saya menjadi orang yang inferior, yang tidak mau bergaul dengan orang lain, terutama untuk mereka yang tidak sejalan dengan saya. Ada seorang teman dekat yang dekat dengan saya yang mau memahami saya. Akan tetapi dia membawa pengaruh yang kurang baik sehingga saya terbawa pada pergaulan yang kurang baik. Akan tetapi damai Kristus yang memulihkan saya, yang membawa saya kembali kepada Tuhan dan melihat bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada damai yang sejati. Pada minggu pagi hari ini, saya akan bawakan satu renungan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 yang bunyinya, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Pada hari ini saya bagikan ada 4 core value yang akan ingin saya sharingkan kepada jemaat Rock di Balikpapan pada khususnya. Yang pertama adalah menumbuhkan iman kepada Tuhan. Ayat yang ingin saya bagikan di Ibrani 11 ayat 1 yang bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini mengajarkan kita bahwa iman mengalahkan akal dan pikiran kita. Yang kita anggap mustahil, tapi jaminan bahwa yang Tuhan Yesus akan berikan akan mengalahkan ketidakpastian. Dalam menumbuhkan iman kepada Tuhan dalam sebuah keluarga Kristen, figur orang tua, terutama seorang ayah bagi keluarga yang masih mempunyai ayah, memperankan posisi yang penting. Ayah harus membawa keluarganya senantiasa dekat dengan Tuhan, dengan cara membawa keluarganya taat beribadah dan mengadakan mezbah keluarga di rumah. Hal ini dikarenakan untuk menanamkan iman di dalam keluarga bukan hal yang mudah. Jadi kita harus pupuk hari demi hari supaya keluarga kita dekat dengan Tuhan. Sebagai contoh, ketika saya mengikuti kelas teologia, dosen pembimbing saya bercerita bahwa kehidupannya bersama keluarga pernah mengalami situasi yang pasang surut. Di saat mereka sulit, di mana tidak ada uang, dan untuk makanan yang ada di rumah hanya ada beras yang tersisa hanya sedikit.
Sedangkan hamba Tuhan ini harus menghidupi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Apa yang hamba Tuhan ini lakukan? Dia mengajak keluarganya berdoa dan berkata kepada istrinya untuk mengolah makanan yang masih ada di rumah. Dan ketika makanan itu dimasak, diolah, yang tentunya hanya nasi putih saja. Tiba-tiba datang tetangga beliau yang tidak seiman, meminta keluarga ini untuk mencicipi masakan yang baru dibuatnya. Hanya porsi yang diberikan tidak sedikit dan cukup untuk makan malam keluarga ini, bahkan untuk keesokan harinya. Yang ingin saya bagikan adalah iman yang tumbuh dalam keluarga hamba Tuhan ini, yang membawa anak istrinya itu berdoa kepada Tuhan dan mujizat itu terjadi. Banyak hal yang mungkin Bapak Ibu boleh bagikan tentang iman, perjalanan imannya kepada Tuhan. Tentu berbeda bukan? Tapi jika kita menumbuhkan iman kepada Tuhan, membangun iman tersebut, maka Tuhan akan mengadakan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang saya akan bagikan adalah mencintai sesama. Ayat yang saya akan sharingkan di Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang bunyinya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Sebagai seorang kepala keluarga, saya sering menghadapi situasi yang sulit, di mana saya harus menjadi contoh untuk mencintai sesama kepada keluarga saya. Dikala saya sendiri harus menghadapi situasi di mana saya merasa kesal, contohnya kepada karyawan di kantor yang tidak bekerja dengan baik, dan berbagai problem di pekerjaan yang mengharuskan saya untuk memberi keputusan dengan segera. Belum lagi ketika di rumah, istri dan anak-anak menceritakan bahwa mereka mempunyai problem yang dengan teman di pekerjaan untuk istri saya, atau untuk anak-anak di sekolah, yang menjadikan cinta pada sesama menjadi hal yang sulit untuk dijalani. Ketika anak saya menginjak remaja, suatu hari sambil menangis, dia bercerita tentang bagaimana dia tidak diperlakukan adil oleh guru dan teman-temannya di sekolah. Dengan kata lain, dia pernah merasakan dibully di sekolah. Hal yang pertama-tama saya lakukan adalah mengajak dia berdoa bersama, meminta hikmat dari Tuhan. Kemudian saya bersaksi bahwa saya pernah mengalami hal yang sama di sekolah maupun di pekerjaan. Ketika situasi tidak bersahabat dengan kita, saya ajarkan kepada dia untuk tidak membenci orang lain. Ada satu ayat yang saya bagikan kepada dia, yaitu di Efesus 4 ayat 32 yang bunyinya, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya juga ikut menangis bersama mereka, merasakan apa yang anak saya rasakan, dan setelah kita berdoa bersama, pada akhirnya ada damai dalam hati kita masing-masing, dan berkomitmen untuk melakukan hal yang sama, yaitu rilis pengampunan. Ketika anak-anak saya merasakan ada damai dan sukacita, hal itu terjadi juga pada saya. Ada rekonsiliasi pada rekan-rekan saya di kantor, dan saya menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan, dan tidak sulit untuk minta maaf ketika konflik terjadi di tempat saya bekerja. Tapi yang terpenting atas semua ini adalah kekuatan cinta di dalam keluarga. Harus senantiasa kita bangun. Dengan berbagai karakter yang berbeda dalam keluarga, yaitu saya, istri, dan anak-anak, keluarga harus selalu solid dan saling memaafkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti yang kita akan bahas di poin kita selanjutnya. Poin yang ketiga saya akan bawakan adalah saling memaafkan. Memaafkan adalah hal yang sangat penting dalam hal menanamkan value kekristenan di dalam sebuah keluarga. Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 yang bunyinya, karena jikalau kau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya sebagai seorang ayah, terus terang telah memperlakukan anak saya dengan tidak semena-mena. Ada satu dikala dia, anak saya tidak melakukan tugas
yang seharusnya dia tahu harus dikerjakan. Oleh karena emosi, karena pada saat itu saya sedang ada masalah di kantor dan baru pulang kerja, saya lampiaskan pada anak saya. Saya sampai mengutuki anak sendiri dengan mengatakan, kamu tidak akan pernah berhasil di kemudian hari jikalau kamu melakukan hal seperti ini. Akan tetapi kemudian saya sadari kesalahan itu, saya langsung minta maaf pada anak saya, bukan hanya sekali, karena saya sangat menyesal. Pada saat anak saya akan berangkat untuk sekolah di kota lain, saya pun kembali minta maaf kepada anak saya, jikalau ada ucapan saya yang telah menyakiti hatinya. Intinya, saya berusaha untuk mengajari anak-anak saya untuk mudah memaafkan dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Perumpamaan di Alkitab yang Yesus ajarkan pada kita tentang anak yang hilang telah mengajarkan pada kita bahwa anaknya telah memboroskan harta orang tuanya dengan berfoya-foya dengan pelacur. Tetapi kasih seorang ayah telah mengalahkan semua dosa yang telah dilakukan oleh sang anak. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengampuni 77 kali, bukan? Tadinya hal ini menjadi perdebatan dalam keluarga kami, terutama saya dengan istri saya, dalam hal mengampuni ini. Karena ketika saya atau istri saya membuat kesalahan, masing-masing dari kita tidak mau memaafkan dan menuntut pasangan kita untuk harus meminta maaf terlebih dahulu. Terkadang, hal ini membuat masalah tidak dapat segera selesai dan berujung pada perdebatan yang berkepanjangan. Ada satu kisah pengampunan yang luar biasa yang pernah saya dengar, yaitu kisah pembunuhan anak sematawayang yang bernama Adesara. Kejadian ini berlangsung pada kira-kira tahun 2014 lalu. Walaupun anaknya meninggal dibunuh oleh mantan pacarnya, tapi orang tua dari Adesara tersebut menunjukkan iman Kristen kepada pembunuh anaknya dengan beberapa kali mengunjunginya di penjara sambil bersaksi bahwa iman Kristenlah yang membuat mereka dapat berbuat hal seperti ini. Dan hal yang luar biasa di luar nalar manusia pada umumnya adalah karena mereka sudah tidak mempunyai anak lagi, jadi pembunuh anaknya mereka anggap sebagai anak sendiri. Kalau bukan kasih Kristus tercurah di kayu salib, tidak mungkin ada kisah pengampunan sebesar ini. Yang keempat yang saya akan bagikan adalah memiliki integritas kerajaan surga. Dalam Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Integritas kerajaan surga perlu ditanamkan di dalam keluarga. Hal ini tidak mudah untuk diterapkan dalam keluarga, terutama terhadap anak-anak. Contoh sederhana, di keluarga kami, pemakaian gadget, terutama untuk bermain game bagi anak-anak kami, terutama pada saat mereka sedang tidak libur sekolah, sangat dibatasi. Akan tetapi semakin dibatasi, banyak cara yang mereka lakukan untuk dapat bermain game pada saat kami tidak ada di sekitar mereka. Mungkin hal ini menjadi pergumulan bagi keluarga-keluarga lain yang mempunyai anak seusia anak kami. Kami sebagai orang tua sadari bahwa tidak mungkin mengawasi mereka untuk tidak bermain gadget saat sekolah. Akan tetapi kami tanamkan suatu integritas atau value yang bertanggung jawab pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Jadi setiap apa yang mereka kerjakan harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya dan istri tanamkan pada mereka sebelum memulai hari, hal yang wajib untuk anak-anak kami dan kami lakukan adalah membaca firman terlebih dahulu. Jadi integritas sebagai warga kerajaan surgalah yang bisa kami tanamkan kepada anak-anak kami. Contoh lainnya yang kami ajarkan tentang integritas adalah pernah suatu ketika kami pulang berbelanja di supermarket. Ketika di jalan pulang, anak kami yang kecil masih memegang satu pack biskuit yang lupa untuk dibayarkan di kasir. Kami ajarkan bahwa walaupun tidak disengaja, tapi jikalau tidak dibayar, maka sama dengan mencuri. Oleh sebab itu, kami putuskan untuk kembali ke supermarket dan kami bayar biskuit tersebut sambil meminta maaf kepada kasir. Anak kami ajak ketika kami melakukan hal tersebut. Itulah salah satu integritas dari warga kerajaan surga yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Pasti banyak contoh yang dialami oleh Bapak Ibu semua tentang pengalaman mempertahankan integritas kerajaan surga di dalam keluarga masing-masing.
Tetapi pengalaman tersebut hendaklah dijadikan contoh yang baik, yang bisa dijadikan semacam pedoman atau SOP di dalam keluarga kita masing-masing. Di Alkitab juga ada satu tokoh yang memiliki integritas yang luar biasa seperti Ayub, di mana ketika Ayub diuji, harta, anak, istri, sahabat meninggalkan dia. Dia bisa mempertahankan integritasnya, tetap bertekun kepada Tuhan. Kita bisa lihat akhir dari kitab Ayub, bahwa Tuhan melimpahi Ayub 2 kali lipat dari yang sebelumnya Tuhan berikan. Memiliki integritas kerajaan surga adalah suatu hal yang penting yang harus ditanamkan pada kita sebagai warga kerajaan surga. Kesimpulannya, saya bisa bagikan bahwa dengan berfokus pada 4 hal seperti yang dijelaskan di atas, bahwa menumbuhkan iman kepada Tuhan, mencintai sesama, saling memaafkan, memiliki integritas kerajaan surga, dapat dijadikan sebagai landasan yang kokoh, sebagai dasar kekristenan dalam keluarga kita masing-masing. Kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Ketika dalam keluarga kita ada yang merasa lemah dan putus asa, bisa ditopang untuk kembali kepada dasar dari kekristenan kita. Kita harus menjadi dampak yang luar biasa bagi komunitas di mana kita berada, supaya banyak orang yang melihat bahwa keluarga kita berbeda dan bisa menjadi role model bagi keluarga yang lain. Saya mau tutup renungan ini dengan berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Maha besar Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pada minggu pagi hari ini. Kami belajar tentang mempertahankan integritas, membawa damai dalam keluarga, dengan mempunyai iman, rasa cinta kepada sesama, saling memaafkan, dan memiliki integritas kerajaan surga. Itu satu core inti di mana kami boleh Tuhan melaksanakan tugas kami sebagai warga kerajaan surga, membawa damai di keluarga dan di masyarakat di mana kami tinggal. Terima kasih buat perenungan yang luar biasa pada minggu pagi hari ini. Itu menjadi bekal dan kami menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ke depan dengan penuh ucapan syukur, sukacita, dan damai sejahtera daripadamu. Terima kasih buat kesempatan luar biasa, yang buka hati kami yang terdalam untuk menerima impartasi daripadamu, pewahyuan dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.